Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka dari Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Nah, sekarang saya tinggal di Korea sejak tahun 2016. Nah, berarti sekarang saya sudah sekitaran 4 tahun ini. Tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sudah saya dapatkan di sini. Mau tahu apa saja? Saya akan ceritakan sedikit demi sedikit. Oke, yang pertama pastilah tentang kerjaan. Di Korea itu kerjaannya sangat, sebenarnya ada yang berat, ada yang ringan. Akan tetapi sebagian besar kalau orang asing itu ditempatkan di bagian yang orang Korea itu nggak suka. Misalkan karena terlalu berat buat orang Korea, misalkan contohnya gitu, karena terlalu berat. Nah, terus biasanya orang Korea itu sebenarnya asik. Orang Korea itu sebenarnya asik, diajak ngobrol. Tapi kadang-kadang kemampuan bahasa kita itu yang kurang memadai. Ya misalkan diajak bicara sama orang Korea tinggal nek, kalau salah ntar kan paling dimarahin. Nah, di pekerjaan itu kalau di Korea itu harus tepat waktu. Misalkan berangkat jam berangkat misalkan masuk kerja jam 8 pagi. Lah, sebelum jam 8 itu harus sudah di tempat kerja. Misalkan jam 8 kurang 5 menit atau kurang 10 menit itu harus sudah di tempat kerja. Soalnya harus mempersiapkan, misalkan apa ya, persiapkan janggap, itu sarung tangan. Pokoknya kita harus memakai safety lah yang sudah disediakan. Misalkan janggap itu sarung tangan, terus masker, terus ada juga tosi yang di sini buat pergelangan, buat lengan tangan, itu namanya tosi. Nah, terus juga ada jima, bukan jima memang rok ya, tapi itu rok buat kerja. Nah, itu jima namanya. Nah, terus kalau kita mau kemana-mana, misalkan kita mau ke toilet, ke Wajangsil, itu harus izin sama mandor atau sama teman di samping kita. Soalnya kalau kita nggak izin, nanti pas mandor nyari itu nggak ada, nanti malah dimarahin. Nah, orang Korea itu sangat disiplin. Mereka selalu pokoknya orang Korea itu disiplin banget. Pokoknya jam kerja, kerja, dia pasti kerja. Dan sebelum waktu istirahat, dia itu belum istirahat. Itu orang Korea kayak gitu. Nah, kan ada pengalaman ya. Kalau orang Indonesia kan sebelum kerja itu biasanya banyak yang belum kerja. Maksudnya ya persiapan, pakai jangga, pakai apa-apa, peralatan biasanya belum siap seperti saya. Tetapi kalau orang Korea itu sebelum kerja dia udah pakai janggap semua, memakai sarung tangan semua udah. Jadi pas waktu kerja dia udah mulai kerja. Dan pas waktu pulang, sebelum waktu istirahat, orang Korea itu selalu pokoknya
dia itu seolah-olah nggak mau istirahat sebelum waktu istirahat. Jadi waktu istirahat istirahat, orang Korea itu baru istirahat. Orang Korea nggak tua nggak muda itu sama saja, mereka itu selalu tepat waktu, kebanyakan kayak gitu. Kalau orang Indonesia ya bermacam-macam sih, ada yang tepat waktu, ada yang nggak tepat waktu, soalnya kan pribadi orang kan masing-masing. Nah terus tentang tadi kan tentang kerjaan. Nah kalau di jabatan di Korea, misalkan ada mandor, panjang nim itu namanya mandor. Nah itu setiap pagi anak buahnya itu harus selalu salam. Tapi ada juga yang sering mengabaikan sih, misalkan annyeonghaseyo kayak gitu lah. Terus kalau mandor ya pokoknya kayak gitulah. Terus misalkan ada orang tua di Korea itu sangat dihormati. Nah terus di Korea itu ada 4 musim. Nah yang pertama adalah musim dingin, terus musim semi, terus ada juga musim panas, terus ada juga musim gugur. Nah di Korea itu ada 4 musim. Yang pertama adalah musim dingin, itu satu musim itu ada sekitaran bulan kan ada 12, berarti bagi 4 berarti 3 bulan. Berarti musim dingin 3 bulan. Musim dingin kan dari musim semi. Semi 3 bulan. Terus semi tinggal musim panas 3 bulan. Nah terus juga ada setelah musim panas ada musim gugur. Nah musim yang paling disukai di Korea itu adalah musim semi. Kalau pas musim semi itu suhunya hangat. Tapi kalau masih musim perubahan antara musim dingin ke musim semi itu masih agak dingin. Jadi antara bulan 3, bulan 4 itu masih agak dingin. Bulan 3 apalagi masih dingin. Tapi sebenarnya bulan 3 itu sudah memasuki musim semi. Nah kalau musim dingin itu biasanya di Korea itu bulan 12, terus bulan 1 sama bulan 2, itu 3 bulan. Nah terus kalau musim kan urutannya dari musim dingin terus musim semi. Nah musim semi juga 3 bulan, dari bulan 3, bulan 4 dan bulan 5, 3 bulan. Nah musim dingin. Terus musim semi musim semi tadi kan musim semi 3 bulan. Nah sekarang tinggal musim panas. Nah, musim panas itu dari bulan 6 tadi kan bulan 3, 4, 5. Nah musim semi. Nah musim panas dari bulan 6, 7, 8. Ya 6, 7, 8. Bulan 6, 7, 8 itu musim panas 3 bulan. Nah setelah musim panas tinggal musim gugur. Musim gugur juga 3 bulan, dari musim gugur bulan 9
10 dan 11 itu musim gugur. Nah, tadi kan udah dijelaskan di bulan apa aja musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Nah, sekarang suhunya kalau musim dingin itu sekitaran bisa tembus nyampe -15. Di Korea bagian Daegu di sini di tempat saya sekitaran -16, 15, 16. Dulu pas waktu pertama saya di Korea itu tahun 2016, pas waktu musim dingin saya jalan-jalan ke danau. Lah, di danau itu airnya semua beku. Jadi air itu bisa buat jalan di atasnya. Jadi es batu. Walaupun jadi es batu tapi jarang ada orang asing yang berani jalan di atas air itu, soalnya bahaya. Kalau misalkan ketebalannya, ya kalau ketebalannya itu sangat tebal, diinjak nggak jeblos itu nggak apa-apa, tapi kalau diinjak jeblos terus siapa yang nolongin, pasti nggak akan selamat. Soalnya musim dingin minus terus kecemplung kejeblos air itu ya bahaya. Jangan sekali-kali mencoba kalau pas ada danau itu yang beku, itu jangan sekali-kali turun, cukup dilihat dari atas saja, soalnya bahaya. Dan nasib-nasib ikan di situ juga nggak tahu sih, mungkin juga hidup tapi kebanyakan bertahan hidup, bisa bertahan hidup. Soalnya pas waktu musim semi airnya udah nggak beku lagi, ikannya itu ada, tetap ada, dan ikannya itu besar-besar. Jadi pada waktu musim dingin ikan itu tetap hidup. Mungkin ada sebagian yang mati tapi kebanyakan hidup. Nah, terus tadi musim dingin itu kalau di Korea, kalau di musim dingin kayak gitu kebanyakan orang-orang itu memakai lip gloss, hand body buat tangan. Kalau kulit kita nggak kena hand body, nggak dilapisi pokoknya sesuatu yang lembab dilapisin, maksudnya ya kayak gitulah, hand body, biar nggak pada pecah-pecah. Kebanyakan kalau orang-orang asing itu semuanya pakai hand body, kalau enggak itu kulitnya pada pecah, kering, terus timbul iritasi, gatal-gatal. Nah, terus kalau di musim semi, nah musim dingin kan terus gari musim semi. Nah, musim semi itu udah alhamdulillah, jadi dari yang tadinya deg-degan musim dingin kayak apa ya, suhunya berapa, nanti kuat apa enggak, tapi tenang aja, tubuh kita itu insya Allah kuat. Setiap orang yang ke Korea insya Allah kuat, soalnya sudah diniati mau bekerja, dan kita pasti akan punya nanti bisa tanya ke teman atau ke senior-senior yang sudah ada di Korea itu, bisa bertahan anget, bisa kerjaan terus sehat, itu gimana caranya, ya pastilah nanti pokoknya ngikut aja sama seniornya. Nah, terus kalau musim semi itu bulan 3, 4, dan bulan 5. Nah, di musim semi ini kita pikirannya itu sudah alhamdulillah lega, kita bisa melewati musim dingin yang begitu dingin. Kita kemana-mana males karena saking dinginnya, jalannya juga pokoknya ribet kalau musim dingin. Ada jaket, hand body, lip gloss, semuanya harus dipakai, masker terutama biar mukanya itu nggak pada pecah-pecah. Lah, terus
Di musim semi ini suhunya bisa masih, kalau di awal musim semi itu masih kadang minus, kadang paling sampai 5 derajat, tapi masih dingin musim semi. Terus kalau namanya musim dingin ke musim semi itu kan namanya musim perubahan ya. Nah, di musim perubahan itu kalian harus berhati-hati. Soalnya apa? Kalau musim perubahan itu banyak orang yang biasanya kena semacam, ya kalau batuk, pilek itu kayak gitu biasanya. Soalnya musim perubahan itu biasanya kayak gitu. Jadi kalian harus menjaga daya tahan tubuh kalian agar tetap sehat. Terutama kalian harus cukup istirahat. Nah, di musim semi ini ada yang sangat menarik, yaitu ada bunga sakura. Bunga sakura di Korea itu cuma bertahan sekitaran 2 minggu. Nah, bunga sakura itu dari pohon yang cuma tinggal batang-batangnya saja, terus kena musim semi itu sudah agak hangat, jadi sekitaran bulan 3 akhir. Bulan 3 akhir itu udah mulai ada yang keluar bunganya dari pohon sakura. Itu belum ada daunnya. Nah, belum ada daunnya itu bagusnya itu cuma tumbuh bunga loh, nggak ada daun tapi tumbuh bunga. Heran nggak? Aku juga heran. Bunganya itu cantik banget, putih, pokoknya bikin kangen lah. Di bulan 3 nanti pasti insya Allah bulan 3 sama bulan 4 awal bulan 4 itu masih ada sakura biasanya. Nah, setelah ada sakura, yang paling bagus itu tetap di musim semi adalah bunga sakura. Tetapi tahun kemarin ya, bunga sakuranya aku pas corona sih. Jadi awal-awal corona itu di sini ketat banget, nggak ada yang boleh keluar. Tapi ada sih banyak yang keluar, cuma kalau yang pabriknya itu ketat itu benar-benar nggak boleh keluar, nggak boleh ada teman yang main kesini ke rumah, dilarang lah. Terus di tadi kan musim semi. Nah, musim semi itu suhunya kalau di awal-awal itu sekitaran kadang minus, terus bisa nyampe 5 derajat. Nah, terus suhunya itu naik terus, naik di bulan 3, bulan 4 suhunya semakin naik. Bulan 5 itu sekitaran suhu bisa nyampe 20 derajat, bisa 20 derajat. Kadang kalau siang itu bisa panas banget kalau siang bulan 5. Soalnya itu juga perubahan dari musim semi ke musim panas sih. Nanti bulan 6 musim panas. Jadi bulan 6 musim panas ya. Nah, di musim semi ini adalah musim yang paling enak menurut saya, musim semi sama musim gugur. Tapi musim gugur di awal bulan. Nah, yang terus selanjutnya adalah di musim panas. Nah, musim panas ini biasanya suhunya bisa mencapai, di sini kalau di awal itu paling 30 ya, sekitaran 30 derajat sampai 38 derajat. Itu sudah panas banget, kadang bisa nyampe 40 derajat, panas banget. Tapi kita itu harus tetap menjaga istirahatnya. Waktu istirahatnya itu harus cukup, dan ya suplemen
pokoknya waktu istirahat cukup, terus suplemennya juga harus diminum, misalkan minum madu, minum suplemen vitamin apalah kayak gitu. Nah, di musim panas ini itu kita harus ya, musim panas itu sangat panas sih, jadi ya kita harus tetap jaga kesehatan. Pernah kalau musim panas suhunya di atas 35 derajat itu di kepala itu wah, cenut itu bahaya banget. Kita harus jangan sampai dehidrasi ya. Terus kalau musim panas itu dari bulan 6, 7 dan 8. Nah, itu musim panas. Bulan 6, 7 dan 8. Nah, terus kalau selanjutnya bulan 9, bulan 9, 10 dan 11. Nah, bulan 9 itu setelah musim panas itu musim gugur. Jadi mau musim dingin lagi. Dari musim gugur mau ke musim dingin itu bulan 9, 10, 11. Nah, suhunya itu di situ sudah mulai turun. Terus di Korea itu ada yang namanya daun autumn, daun mapel itu yang daunnya berwarna-warna kalau musim gugur. Soalnya daunnya mau pada ambrol, pada berguguran. Nah, itu dinamakan musim gugur karena daunnya itu pada berguguran. Nah, di musim gugur ini sebenarnya sih suhunya sejuk, tapi juga perubahan cuaca dari musim musim panas ke musim dingin itu musim gugur. Ya, kita harus tetap jaga kesehatan supaya kita bekerjanya selalu nyaman, badan fit, sehat, enak dirasakan. Nah, kayak gitu. Terus kembali lagi ke musim dingin. Musim dingin itu dari bulan 12, bulan 1 dan bulan 2. Nah, kalau di Korea itu juga ada hari besar. Hari besar di sini ada Solal dan Chuseok. Solal itu namanya adalah musim Lebaran Cina. Solal itu Lebaran Cina di Korea. Jadi biasanya bulan 2 atau bulan 1, tergantung perhitungan tanggalnya, biasanya maju sih. Dari tahun ke tahun biasanya itu maju. Jadi tadi ada hari besarnya itu hari Solal, dan ada juga Chuseok. Nah, kalau di Korea Chuseok itu bulan 9. Biasanya Chuseok bulan 9. Nah, Chuseok itu bulan 9. Apa sih hari Chuseok itu? Hari Chuseok adalah hari panen raya. Jadi di mana orang-orang itu petani di sawah itu pada panen. Nah, itu namanya Chuseok. Dan saat panen itu ada yang dirayakan. Hari yang dirayakan di hari panen raya itu adalah di Korea dinamakan hari Chuseok. Biasanya berlangsung sampai 3 hari kalau Chuseok. Nah, tadi kan udah bahas hari raya juga ada Chuseok, ada Solal. Nah, terus apa lagi tentang
Makanan. Nah, makanan di Korea itu sebenarnya sih enak. Apalagi itu kimchi ya. Kimchi. Dulu yang aku nggak doyan kimchi. Kimchi apa sih kimchi? Kimchi itu sejenis fermentasi. Biasanya bahan dasarnya adalah sawi atau kol, atau juga bisa ada yang timun, ada yang lobak. Nah, tapi kebanyakan kalau yang di sini itu bahannya sawi. Kalau di tempatku di Cilacap namanya slobor. Slobor difermentasi. Nah, fermentasi itu menggunakan apa namanya? Kebanyakan di bubuk cabai sih, bubuk cabai yang banyak. Fermentasinya di bubuk cabai yang banyak. Rasanya itu katanya kalau semakin lama itu semakin khasiatnya semakin bagus. Tapi kalau semakin lama itu aku belum doyan. Kadang-kadang kalau terpaksa tetap dimakan sih. Nah, tapi orang Korea itu sehat-sehat karena mereka itu mengkonsumsi kimchi dan makan makanan yang jarang mengandung minyak. Kebanyakan mereka makan sayur yang rebus, nggak ada yang ditumis. Terus kalau ada di sini apa namanya, ya pokoknya jaranglah mereka memasak makanan itu menggunakan minyak, itu jarang. Kebanyakan direbus. Jadi mereka itu sehat-sehat. Nah, kalau rasa makanan di sini itu biasanya pedas tapi enak. Pedas, gurih, pedas dan gurih. Pedas, gurih. Terus kalau makan itu biasanya pas kondisi masih panas. Jadi pedasnya itu terasa sampai kepala. Pedasnya itu terasa sampai kepala. Nah, jadi kalau makan itu lahap banget. Soalnya pedas, gurih, terus makannya selaper-lapernya. Pokoknya banyak temannya juga. Ya pasti enak lah. Nah, terus biasanya setiap hari itu nggak telat itu selalu ada kimchi. Kalau di Siktang itu di dapurnya orang Korea, kita kan makannya di dapurnya orang Korea, dimasakin sama orang Korea. Nah, itu di dapurnya itu kalau makan nggak pernah ada apa ya, pokoknya kimchi selalu ada. Kimchi, entah makan apa saja itu kimchi selalu ada. Kimchi itu baik buat kesehatan. Jadi kayak makanan favorit. Tapi orang Korea juga makan kimchi juga sedikit. Kalau pas udah lama, mungkin dia juga ngerasa kimchinya terlalu enak. Jadi agak bau ya, agak bau. Kalau belum biasa, aku yakin gak doyan kalau belum biasa. Soalnya dulu aku pernah pas waktu sekolah di LPK, masih sekolah. Nah, itu bosnya itu suaminya bos LPK-nya itu pulang dari Korea kan. Nah, dia itu membawa kimchi. Katanya kalau belum doyan sama kimchi itu nggak usah ke Korea, karena Korea itu setiap hari pasti ada kimchi. Nah, kebetulan yang dibawa itu kayaknya udah lama. Orang teman-teman aku pas waktu itu pada nicipin kan, ini katanya bagusnya dimakan sama kerupuk. Udah dimakan sama kerupuk, langsung dimakan, langsung hampir muntah. Teman-temanku banyak yang muntah malah makan kimchi. Terus alhamdulillah dengan terpaksa saya telan karena saya pengen ke Korea.
Alhamdulillah akhirnya berangkat juga ke Korea. Nah, terus tadi makanannya di sini biasanya ada makanan yang dimasak pakai ginseng. Yang dimasak pakai ginseng itu ayam direbus pakai ginseng, itu namanya samketang. Nah, samketang itu rasanya sebenarnya sih biasa-biasa saja, tapi karena dimakan itu panas-panas terus dibumbui sendiri kan, nah dikasih ginseng itu baik banget buat kesehatan, bagus lah. Terus yang dimasak itu pakai ginseng ada juga namanya kalbitang juga ada yang dimasak pakai ginseng, itu enak banget. Bahan dasarnya itu iga sapi. Nah, iga sapi itu kalau dimasak dipakai ginseng itu bagus banget buat kesehatan, itu namanya kalbitang. Nah, terus ada yang yukejang. Yukejang itu ciri-cirinya itu sop ya, sejenis sop daging sapi tapi pedas, sop pedas daging sapi. Terus ada sayurnya itu sayur kering. Kalau di daerah kita itu namanya gerinting, kering, sayur kering. Gerinting dimasukin terus direbus bareng sama daging sapi. Nah, itu enak banget. Nah, terus yukejang, samgetang, terus kalbitang, terus cimtak. Ada cimtak. Cimtak itu sama sih. Bahannya itu ada yang pakai daging sapi, ada yang pakai ayam. Tapi kalau itu agak mahal sih. Nah, terus cimtak. Pokoknya makanan Korea itu enak-enak. Kalau teman-teman mau ke Korea, pokoknya yang semangat, pasti insya Allah lah, kalau rezekinya ada di Korea pasti suatu saat akan berangkat ke Korea. Nah, tadi kan makanan. Nah, kalau di Korea itu tempat yang paling bagus itu di daerah saya itu adalah di Daegu Tower. Nah, Daegu Tower itu letaknya ada di Desil. Bukan Desil. Daegu Tower di mana ya? Ya di sana lah, pokoknya daerah Daegu. Aku lupa. Sedikit lupa ingatan, guys. Nah, terus tadi kan ada musim, ada makanan juga sudah. Terus tadi bahas kerjaan orang Korea juga sudah. Terus ya, misalkan kalian ada yang pengen pindah kerjaan karena kerjaan terlalu berat, apa karena pokoknya kalian itu pengen pindah kerjaan, itu kalian harus mikir-mikir dahulu, guys. Itu teman saya datang, guys. Itu teman saya dari Lampung. Lagi bikin apa, guys? Ini aku lagi bikin video YouTube. Boleh nongolin? Boleh, sini silakan. Ini udah. Tapi saya malu, guys. Malu saya. Ya ampun. Ini teman saya sedang fitness tadi, terus akhirnya tergugah kesini, pengen kesini. Mungkin kamarnya ada di sebelah sana. Kita satu kamar, guys. Kita satu kamar. Ada 3 orang. Ada 3 orang di sini. Sebelahnya Mas Gunawan Gilbert. Gunawan bagusin namanya. Gunawan si alias Gilbert.
Lah ini teman saya namanya Mas Lanjut, guys. TikTok. Tukang main TikTok. Nah, itulah tadi ada intermezzo sebentar. Iklan, guys. Iklan dari Lampung dan dari mana itu teman saya Nah itu. Ternyata lupa, guys. dari Kebumen Muktisari. Bukan Muktisari katanya, tapi ya udah Kebumen saja. Kalau mau nyari di Google Map juga ada. Pokoknya kalau di Google itu dicari, ditempelin pakai gambar muka dia, nah pasti lokasinya udah ketemu. Soalnya dia itu artis terkenal di Korea dan juga di Cilacap juga. Gilbert Gunawan. Nah, terus kalau di Korea itu ya, kalau pas hari libur biasanya kita itu senangnya pergi ke pasar, guys. Nyari apa sih ke pasar? Biasa nyari iconon. Iconon apa sih? Iconon itu 2000-an. 2000-an pakaian-pakaian apa namanya itu? Yang udah second tapi bermerek itu kadang-kadang ada yang bagus. Terus kalau di pasar itu juga ada odeng. Odeng apa sih? Odeng itu apa ya? Pangsit direbus, terus ada sausnya. Nah, itu enak banget. Sebenarnya sih ya memang enak banget, tapi kadang-kadang saya nggak doyan. Odeng. Terus ada tak apa ya? Tak. Pokoknya ada odeng juga. Terus di pasar itu banyak makanan-makanan pokok yang ringan. Makanan pokok yang murah, ada ikan, ada ayam, ada bebek, ada sayur, ada buah. Itu biasanya kalau di pasar itu lebih murah, harganya lebih murah. Terus sambil kita jalan-jalan, pokoknya ya sambil jalan-jalan. Terus kalau di pasar itu ramai banget, banyak orang Indo juga, orang asing juga banyak di situ. Di pasar itu pokoknya rame lah. Nah, terus selain di pasar juga biasanya ke apalah, pokoknya di mall atau di taman. Di taman itu juga lumayan bagus sih pemandangan melihat orang Korea itu. Kalau terutama itu musim panas itu orang Korea itu, namanya musim panas di sini kan panas banget. Nah itu kalau orang-orang asing biasanya pakai kacamata hitam biar nggak nggak kelihatan hitam. Nggak kelihatan hitam. Biar kulitnya itu nggak hitam. Lah, Biar matanya nggak hitam. biar matanya nggak hitam terutama ya. Biar matanya nggak kelihatan nggak melihat sesuatu gitu. Iya begitulah. Gitu teman saya udah keceplosan. Soalnya kan di sini ya mau tidak mau kalau musim panas itu pasti melihat yang seger-seger. Es batu, ada marjan juga ada. Nah, terus tadi kan musim udah, makanan udah, terus tentang apa lagi? Nah, buat motivasi buat teman-teman yang pengen pergi ke Korea, pengen kerja ke Korea, pokoknya kalian harus tetap semangat. Semangat belajar. Terus
pokoknya pantang menyerah lah. Soalnya saingan untuk bekerja di Korea itu banyak banget, orangnya banyak banget. Pas waktu aku ujian tahun 2014 ya, saingan itu sekitar 28.000. Nah 28.000 aku nggak lulus. Biasa, materinya terlalu sulit, mungkin belum rezeki. Terus aku ujian lagi tahun 2015. Nah 2015 itu alhamdulillah saingannya juga tetap banyak, sekitaran 30 ribuan. Yang diambil itu sekitaran 5.600-an ya, 5 ribuan orang. Alhamdulillah nama aku ada di situ, dan alhamdulillah saya sudah sampai ke sini, sudah bekerja. Nah perjuangannya itu pasti berat banget, dari belajarnya, dari pokoknya dari belajar sampai ujian, terus ada ujian, terus ada menunggu sending, ada prelim juga. Nah kalau pas waktu ujian itu tipsnya ya, biar kalian itu enggak membuang-buang waktu mengerjakan soal yang belum kalian tahu. Nah kalian kalau ada soal yang dianggap kalian itu mudah, itu kerjakan dulu. Pokoknya soal yang pendek-pendek itu dikerjakan dulu. Nah terus kalau ada yang soal yang mudah menurut kalian itu kerjakan dulu. Kalau ada yang ragu, soal yang ragu, nggak usah dipikir dulu, kerjakan nanti. Tapi ingat, misalkan kalian pas waktu misalkan ya nomor 1 sampai nomor 5 itu mudah, nah udah dikerjakan. Nah terus jawabannya juga ditulis di lembar jawab, udah. Nah terus misalkan nomor 6 sampai nomor 8 itu sulit, nggak dikerjakan lah. Yang mudah itu nomor 10 misalkan sampai nomor 15, kerjakan dulu. Tapi pas waktu ngisi soal, ngisi jawaban di lembar jawab itu jangan sampai keliru nomornya. Pernah ada teman saya yang ya kayak gitu tadi, yang mudah dikerjakan, yang sulit ditinggal. Nah dia itu yang mudah-mudah yang dikerjakan. Nah ternyata pas waktu ngisi di lembar jawab, nah ternyata dia salah nomor. Aduh, percuma dong. Ya udah, kita cuma ya nasib, kita terserah pada nasib. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, dan kita cuma tinggal menunggu hasilnya. Bismillah, kalau nasib kita, rezeki kita ada di Korea, insya Allah kita lulus dan berangkat. Kalau belum rezeki ya kita harus bersabar. Nah terus pas waktu ujian itu pokoknya peralatan semuanya, perlengkapan ujian itu jangan sampai ketinggalan. Karena kalau pas waktu ujian itu kita udah kayak berpikir masing-masing, kita nggak mempedulikan orang lain. Soalnya kita menghadapi ujian untuk diri kita sendiri aja kadang-kadang masih grogi. Terus ya pokoknya harus dipersiapkan jauh-jauh hari kalau pas ujian itu. Terus belajarnya, terus jangan lupa berdoa biar nasib kita itu beruntung. Nah kalau sudah beruntung, walaupun kita nggak terlalu pinter, itu insya Allah kalau beruntung ya jadi. Ada teman aku yang pinter, pengalaman ya, ada teman aku yang pinter, dia cerdas.
Tapi pas waktu ujian aku udah nanya, gimana belajar kamu, udah belajar apa belum, udah diulang-ulang apa belum materinya, belum lah, nanti nanti aja lah, nanti aja. Pas waktu giliran tinggal 1 minggu 2 minggu menjelang ujian, dia itu baru belajar loh. Terus ya misalkan namanya otak kan ya, pelajaran begitu banyak, materi begitu banyak, kalau nggak dicicil sedikit demi sedikit, itu sekali langsung dimasukin ke kepala semua, langsung dipelajari semua, itu kan malah capek, malah kita konsentrasinya apa ya, ya capek lah, yang jelas capek. Terus kalau materi-materi yang dipelajari kita itu kan harus proses dipelajari, diinget-inget, nggak sekedar dibaca terus dihafal. Ya kalau kita cerdas memang mungkin insya Allah bisa ya belajar membaca langsung dihafal. Tapi bayangkan loh, cuma waktu sekitaran 2 minggu, kurang dari 1 bulan, menghafal semua materi, itu kan ya berat. Kalau menurut saya itu berat. Dan akhirnya hasilnya itu sangat, ya dia itu tidak lulus. Ya kasihan, sebenarnya kasihan, tapi ya mau gimana lagi, dia udah kayak gitu. Udah aku sering tanyain kenapa belum belajar, kenapa belum dimulai, dia masih santai-santai, nggak tahu mungkin karena banyak kerjaan atau banyak apa, nggak tahu. Dan akhirnya dia gagal. Nah, buat motivasi buat teman-teman kalian, kalau pengen sesuatu, misalkan ngerjakan sesuatu, itu jangan apa ya, jangan terlalu mepet waktunya lah. Soalnya kita itu sebenarnya ya harus ada persiapan, semuanya itu harus ada persiapan. Walaupun kita gagal, kalau ada persiapan, ya paling tidak kita sudah berusaha semaksimal mungkin sudah berusaha. Dan kalau kita belum berhasil, ya mungkin karena rezeki kita belum pada saat itu, mungkin besok lagi kalau dicoba lagi mungkin bisa, insya Allah. Dan jangan pantang, jangan mudah menyerah, pokoknya selalu semangat, karena nasib kalian kalian yang perjuangkan sendiri. Orang lain hanya melihat dan mengomentari, tapi kalian yang berusaha dan menentukan, yang menentukan hasilnya itu adalah Yang Maha Kuasa. Tapi kalau tidak berusaha, ya sudah pasti ditentukan hasilnya sudah. Tapi kalau minimal berusaha dengan semaksimal, insya Allah hasilnya pasti memuaskan. Kalau masih belum ada hasil, ya dicoba lagi, perlu bersabar. Nah, di Korea itu sebenarnya orangnya itu asik. Terus misalkan kalau di Korea itu sama orang Korea jangan terlalu dekat, tapi juga jangan terlalu jauh. Soalnya kalau terlalu dekat biasanya kadang-kadang dimanfaatin sih. Apalagi kalau sama mandor itu, kalau mandor terlalu dekat itu disuruh-suruh terus, aduh, nanti kalian capek sendiri. Nah, terus misalkan apa lagi nih? Nah, yang paling penting ini,
di Korea itu jangan mengambil foto secara sembarangan. Misalkan foto orang ya, foto orang jangan mengambil secara sembarangan. Terus kalau mau foto bareng itu izin. Nah, nggak apa-apa. Pernah ada kejadian. Nah, pas musim panas kan katanya di tempat umum, mungkin tempat wisata yang rame, dia memfoto orang lah, orangnya itu nggak terima mungkin lah, terus dia itu dilaporin ke kepolisian. Nah, terus akhirnya dia dideportasi dari Korea. Nah, kan kasihan kan. Nah, terus jangan khawatir, kalau di Korea itu ada shelter kalau ada masalah, misalkan ada keluhan pabriknya ini ngasih gajinya itu nggak bener atau minta apa, pokoknya kalau ada keluhan misalkan gajinya nggak bener, terus jam kerjanya nggak bener, itu bisa dikonsultasikan, diadukan ke shelter. Kalau bahasa Koreanya biasa Wegu Kinuk Jiwon Sento, itu pusat bantuan tenaga kerja asing. Nah, di masing-masing daerah itu ada shelter. Biasanya kalau orang Indonesia juga ada penerjemahnya, ada orang Indonesianya juga. Kalau di orang asing semua di sini insya Allah ada penerjemahnya. Terus yang melayani bagiannya masing-masing, misalkan dari Indonesia juga ada orang dari Indonesia, Vietnam juga ada, Thailand juga ada, dari perwakilan dari masing-masing negara itu ada. Nah, terus di shelter juga ada fasilitas, misalkan kadang-kadang sering lah sekitaran berapa bulan sekali, kayaknya sekitaran 2 bulan sekali itu ada pengobatan gratis di shelter, pengobatan gratis. Terus kalau sekolah itu sekolah gratis juga ada. Saya juga pernah mengikuti sekolah di shelter itu sekitaran 1 tahunan lah. Di shelter itu sekolahnya sama orang asing juga, gurunya orang Korea. Terus yang sekolah di situ ada Vietnam, Thailand, Bangladesh, Nepal, Pakistan, Myanmar juga ada di situ. Banyak Cina kayaknya ada Cina. Pas dulu aku sendirian. Pas dulu aku pertama sama teman yang dari Indo, teman satu LPK. Aku pertama kendel-kendelan, wis daftar sekolah baik nang kono. Pokoknya kendel-kendelan. Nah, pertama kan pas waktu seleksi, terus pertama masuk perkenalan kayak gitu kan, memperkenalkan diri. Terus katanya memperkenalkan diri kan pakai bahasa Korea. Nah, terus kata, wah care, bahasa Koreanya care, gurunya pasti care ya di Indonesia, katanya gurunya di Indonesia pasti pinter ya. Iya, pinter banget. Di Indonesia namanya guru ya pinter, kalau nggak pinter ya nggak jadi guru lah. Terus sebenarnya di situ kalau orang Nepal, terus Bangladesh, Vietnam itu kalau di bahasa mereka sudah pintar, tapi kalau dinulis mereka agak kurang sih kalau dinulis biasanya. Tapi kalau di bahasa secara lisan mereka itu saya akui pintar. Nah, terus pengalaman juga di shelter itu kadang-kadang ada hengsa ya, acara perkumpulan. Dulu ada acara perkumpulan dari perwakilan dari 17 negara di Korea. Nah,
dulu perkumpulannya itu ada di Ansan. Nah, dari masing-masing daerah itu di apa ya, diusahakan ada perwakilan, misalkan pentas itu harus ada dari Indonesia. Dulu ada rebana, nah rebana hadroh itu dari Indonesia, terus di samping ada hadroh dari Indonesia, terus apa ya, pidato, kayaknya pidato juga dari Indonesia. Terus dari pakaian-pakaian adatnya ada yang pakai blangkon. Nah terus situ diseleksi, ada yang juara 1, 2 sampai 3. Tapi kalau yang nggak juara biasanya dikasih bingkisan. Jadi semuanya itu sebenarnya dapat hadiah, cuma nilainya itu berbeda-beda. Nah terus kalau sebenarnya itu Korea itu luas banget ya. Di Korea itu kendaraannya itu di sini biasa menggunakan bis yang antar kota, ada bis yang antar desa, misalkan yang satu lingkungan juga ada. Terus bis, kereta itu ada Ketiek, Mugunghwa, terus kalau yang apa namanya, di satu daerah itu, di daerah Daegu ada namanya yang Jihachol. Apa sih Jihachol? Jihachol adalah kereta bawah tanah di Daegu, itu Jihachol. Itu seberapa jauhnya, pokoknya selama transit itu maksimal 3 kali. Transit maksimal 3 kali itu nggak bayar kalau masih satu daerah di Daegu, di Korea lah, di Korea. Transit 3 kali transit itu kan ada Gyeotongkade, kartu lalu lintas. Nah kartu lalu lintas itu kalau kita naik, nah itu tempelkan kan, ditempelkan, sudah, misalkan udah ditempelkan, nah kalau mau turun, nah tempelkan lagi, nah itu nanti kalau mau naik lagi itu tempelin lagi, itu udah nggak bayar. Tapi dengan catatan kalian turun terus transit itu belum ada 15 menit, maksimal 15 menit, terus naik bis lagi, itu kalian nempelin kartu itu belum bayar. Tapi kalau udah lewat 15 menit, saya pernah itu nyoba lewat 15 menit sudah bayar. 15 menit maksimal berarti bayar lagi, dan bayarnya itu sekitar 1250 itu kalau di uang rupiah itu sekitaran 15.000 itu bisa keliling daerah, keliling kota. Pokoknya jauh dekat itu 15.000, 1250 won. Mata uangnya Korea adalah won. Nah terus misalkan kita naik Jihachol, itu kereta di bawah tanah. Kereta bawah tanah itu sama juga, kita masuk di nah misalkan kita dari naik bis ke Jihachol, itu nggak apa-apa, pakai kartu lalu lintas itu yang Gyeotongkade. Nah itu bisa, pokoknya lebih praktis pakai kartu, soalnya bisa transit. Kalau kita pakai uang, nah kita pakai uang itu nggak bisa transit, maksudnya transitnya itu kemudian transit selanjutnya itu bayar lagi, karena nggak ada keterangan ditempelinnya. Nah kalau pakai kartu itu udah online, jadi langsung kebaca orang ini
dari mana mau kemana, itu udah mau kemananya sih nggak tahu, tapi maksudnya pokoknya transit lah, transit itu dari stasiun mana itu ada di situ. Nah misalkan naik naik bis itu yang pakai kartu lalu lintas yang antar daerah, yang satu daerah lah. Kalau yang antar daerah biasanya itu membelinya pakai tiket, uang tiket. Nah di situ udah tujuannya sudah ditentukan, misalkan dari Daegu ke Busan. Nah dari Daegu ke Busan itu biasanya bayar sekitaran berapa ya, sekitar 6.000 won. 6.000 won dari Busan ke Daegu. Nah ataupun sebaliknya dari Daegu ke Busan itu sekitar 6.000 7.000 lah. Jadi kalau uang Indonesia sekitaran 100.000 rupiah dari Busan ke Daegu atau Daegu ke Busan itu sekitar 100.000 rupiah, sekitar kalau uang won 6 sampai 7.000 won. Nah kalau kendaraan yang paling nyaman menurut aku sih pakai kereta ya, soalnya kereta itu nggak ada yang namanya ngerem mendadak. Ngerem mendadak di kereta itu jarang banget, nggak pernah ngerasain ngerem mendadak. Kalau di bis apa ya, pokoknya di bis itu kebanyakan walaupun senyaman-nyamannya di sini senyaman-nyamannya di Indonesia ya tetap nyaman di Korea lah kendaraannya, soalnya terus juga nggak bising, nggak bising di Korea itu, nggak bising ya kayak di Indonesia banyak kendaraan pasti bising banget. Kalau di Korea itu tenang. Nah terus kalau di bis itu nggak nyamannya itu kadang-kadang kan ada supirnya itu mungkin lagi mungkin ya lagi dapet lah, kalau ngerem sama ngegas itu udah direm mendadak, ngegasnya pun langsung dikencengin. Aduh itu menjadikan isi perutnya pengen dikeluarin. Nah terus kalau di Jihacheol ya, di Jihacheol itu enak. Jihacheol di Daegu itu ya namanya Jihacheol itu di bawah tanah. Tapi lain lagi kalau Jihacheol di luar daerah Daegu, misalkan di Ansan atau Seoul atau Busan, Jihacheol itu di atas. Apalagi di Ansan, aku pernah naik Jihacheol di Ansan, dah kok lewat jalur atas. Ini Jihacheol apa semi Jihacheol semi Jihacheol mungkin, soalnya pas waktu turun mau masuk Jihacheol itu ke ruang bawah tanah lah, tapi naiknya pas waktu sudah keluar ada yang di luar lewat lewat jalur atas. Mungkin pas waktu penggalian di bawah tanahnya itu pas ada batu besar mungkin ya, jadi lewat jalur atas. Kalau Jihacheol itu kan terowong pakai, mungkin galinya pakai cangkul pakai cangkul atau pakai apalah, alat apa, pakai bor, nggak tahu. Nah, terus misalkan mau naik kereta, mau naik bis itu kalian harus terlebih dahulu itu melihat peta, terus tujuan kalian itu mau kemana, jadi harus dilihat dulu. Soalnya di sini itu bisnya itu banyak banget. Terus kalau salah belum tahu daerah itu nanti muter-muter, maksudnya muter-muter ya, kalian itu kesasar loh, jalan nggak tahu arah. Nah jalan nggak tahu arah gimana sih ya, mumet kan. Nah kalian harus mengetahui, biasanya di setiap halte, pokoknya setiap halte biasanya ada petanya, ada rutenya bis ini mau kemana. Misalkan
bis 8.40 mau ke Gyeongsan Sijang, itu pasar Gyeongsan itu ada di rutenya, itu sudah ada. Kalau pengen aman ya, pengen aman, jalan-jalan aman, itu ya harus ada temennya lah, senior. Kalau syukur-syukur ada seniornya, soalnya kalau senior itu kan lebih tahu jalannya. Kalau enggak ya yang penting nekat. Di Korea itu nggak bakalan kesasar, mentok-mentoknya naksi bawa uang, yang penting uangnya banyak. Udah, kalau kesasar naksi saja, ditunjukin alamatnya, ntar taksinya, supirnya itu yang nyari alamat sendiri, kalian nggak perlu pusing-pusing. Nah misalkan jauh ya, perjalanan jauh, naksi jauh, misalkan dari mana, dari Taegu mau ke Ansan, jauh banget kan. Nah itu dinego dulu sama supir taksinya, misalkan itu sih ini berapa dari sini ke sini, misalkan 100.000, wah mahal banget, dinego. Harus, kalian jangan langsung masuk aja asal naik terus tunjukin ke alamatnya, ya ntar kalian habis uangnya. Kalian harus dinego dulu, misalkan dari Ansan ke Taegu, nah berapa, 100.000, jangan berapa, 60 aja. 60 nggak bisa, ntar kan dia supir taksinya itu mikir-mikir, ya udah turunin lagi lah, 90 apa 80 misalkan. Nah kita juga naik 70, gimana 70 ya, kayak nyang-nyangan pitik, tuku pitik kayak gitu. Nah kita ambil titik tengahnya, misalkan 80, udah mentok, ya udah nggak apa-apa, mungkin segitu, orang jauh sih yang segitu. Nah terus ya udah, terus ingat satu lagi, kalau sudah dinego kayak gitu, kargonya suruh dimatiin sama supir taksinya, jangan dilihat. Nah kalau dilihat nanti takutnya habis banyak, nanti kalian suruh bayar lagi. Nah kayak gitu. Nah gimana, ada yang perlu ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, saya akhiri dulu, nggak apa-apa. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Nanti saya akan banyak membagikan pengalaman-pengalaman saya selama di Korea, dan nanti juga kalau sudah di Indonesia, saya juga akan banyak membagikan pengalaman-pengalaman saya selama di pokoknya selama kita yang alami lah. Oke, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.